Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, kelas 1A Manajemen dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resume saya yang berjudul Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja Pegawai Studi Kasus di Triton Denpasar. Abstrak. Penelitian ini mengungkap pengaruh prokrastinasi kerja, self-efficacy, serta komitmen organisasi berkenan dengan keberhasilan kinerja pegawai. Penelitian ini melibatkan pegawai aktif Triton Denpasar sejumlah 30 pegawai. Responden dipilih menggunakan accidental sampling. Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis linear berganda yang diproses menggunakan aplikasi SPSS 16 serta sebelumnya telah memenuhi uji asumsi, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterogenasitas. Masalah: melihat adanya perbedaan variabel dan lokasi penelitian serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian ini yang diperoleh oleh beberapa penelitian sebelumnya. Peneliti ini tertarik untuk kembali menguji pengaruh variabel prokrastinasi kerja, self-efficacy, serta komitmen organisasi berkaitan dengan keberhasilan kinerja pegawai. Penelitian ini akan mengeksplorasi yang pertama, untuk menganalisis pengaruh prokrastinasi kerja berkaitan dengan keberhasilan kinerja. Nah, yang kedua, untuk menganalisis pengaruh self-efficacy berkaitan dengan keberhasilan kinerja pegawai Triton Denpasar. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi berkaitan dengan keberhasilan kinerja pegawai Triton Denpasar. Adapun tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik apabila suatu organisasi mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional. Organisasi dalam mencapai tujuannya sangat memerlukan keterlibatan dari pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Pegawai yang memiliki semangat kerja yang kuat akan memberikan suatu hal yang terbaik bagi organisasinya. Solusi permasalahan: variabel prokrastinasi kerja, self-efficacy, dan komitmen organisasi menjadi variabel yang berpengaruh dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini berimplikasi bahwa instansi harus mampu menekankan prokrastinasi kerja serta meningkatkan self-efficacy dan komitmen organisasi pegawai yang tercapainya kinerja pegawai yang diharapkan instansi. Pembahasan teori yang pertama,
prokrastinasi kerja berpengaruh negatif dalam upaya peningkatan kerja. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Suryawan et al. Pada tahun 2020. Nurhayati dan Mumpuni pada tahun 2018 mempertegas hasil penelitian yang didapatkan dan mengatakan bahwa semakin besar prokrastinasi kerja dapat menyebabkan kinerja pegawai menjadi rendah. Yang kedua, self-efficacy. Self-efficacy memberikan sumbangsi yang positif dalam peningkatan kinerja pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Susanto pada 2013 menyatakan self-efficacy tidak terpengaruh terhadap karyawan. Menurut Tian et al. Tahun 2019, kinerja pegawai meningkat ketika self-efficacy ditingkatkan. Nah, yang terakhir, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih dan Wahyono pada tahun 2017. Hasil penelitian yang didapatkan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi pada tahun 2017 yang menyatakan komitmen organisasi tidak memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa yang pertama, variabel prokrastinasi kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Nah, menurut penelitian yang kedua, variabel self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Serta yang ketiga, variabel komitmen organisasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Kesimpulan dari hasil resumnya, dari hasil resum ini, untuk bisa meneliti kembali variabel self-efficacy dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai dikarenakan adanya inkonsistensi hasil yang didapatkan dan juga bisa menambahkan variabel seperti kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kecerdasan spiritual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keterlibatan tidak jelas, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.